Halo semua, hari ini kita akan membuat kue sus yang dimana kita akan membuat dua model sus. Yang pertama iklir dan yang kedua itu sus biasa atau yang bulat. Nah, iklir itu sus juga tapi yang bentuknya panjang. Langsung saja kita lihat cara membuatannya. Yang pertama, hidupkan kompor, lalu masukkan air ke dalam panci. Lalu setelah masuk air, kita masukkan margarin dan kita masak bersama hingga mendidih. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Setelah adonannya mendidih, kecilkan api, lalu masukkan tepung secara perlahan. Aduk terus, jangan sampai ada yang menggumpal dan tidak gosong. Untuk kue sus sendiri asalnya dari negara Prancis dan dengan biasanya huruf ejaan itu CHOX, tapi dibaca keju, dan bentuknya itu berbagai, ada iklir, swan, rantai, dan sus bulat biasanya. Setelah adonannya sedikit panas, dan ingat jangan sampai adonannya mengeluarkan minyak. Setelah adonannya panas dan kira-kira matang, lalu kita siapkan bowl untuk mendinginkannya. Ingat, adonan tidak boleh sampai keluar minyaknya. Biasanya orang mendinginkan tanpa menggunakan mixer. Nah, agar lebih memudahkan, saya menggunakan mixer dengan anak mixer yang untuk adonan dan tidak dengan kekuatan yang penuh, hanya dengan kekuatan pelan. Dikarenakan jikalau dia menggunakan kekuatan yang penuh atau kekuatan yang cepat, maka adonan akan berminyak. Sambil menunggu adonannya, saya akan membuat fla dari kue sus. Langsung saja kita lihat cara pembuatannya. Yang pertama, masukkan air ke dalam pan. Tunggu sampai airnya mendidih. Sudah kira-kira mendidih, setelah itu kita masukkan margarin, aduk sampai merata dan margarin meleleh seluruhnya. Setelah itu kita campurkan susu dan juga tepung, aduk hingga tidak ada tepung yang menggumpal dan semuanya merata. Kalau kira-kira masih ada yang menggumpal, Anda boleh menyaringnya agar tidak ada tepung yang menggumpal.
Setelah itu masukkan adonan susu yang telah dimix dengan tepung ke dalam air dan mentega yang telah mendidih. Aduk terus hingga mengental. Setelah itu masukkan gula ke dalam adonan. Jikalau semua telah rata, lalu kita masukkan kuning telur yang telah dipisahkan dari bukit telurnya. Aduk semua hingga merata dan tunggu sampai adonannya matang. Nah, cara melihat adonannya telah matang atau telah siap disantap atau digunakan, jikalau adonan telah meletup-meletup seperti yang di video, maka adonan siap untuk digunakan. Setelah isiannya selesai, kita kembali ke adonan sus. Kita masukkan telur satu persatu sambil diaduk. Dan pastikan kalau adonan itu beratnya sempurna atau tidak kecairan dan tidak kekerasan. Dengan cara telur satu persatu untuk melihat apakah adonan sudah pas atau belum. Jika adonannya kekerasan, maka telur ditambah. Jika adonannya kecairan, maka adonan boleh dimasak menggunakan api kecil, jangan sampai gosong dan tidak masak. Setelah adonan selesai, kita masukkan ke piping bag, lalu kita cetak ke atas loyang. Setelah itu saya membuat dengan 2 piping bag, satu lagi untuk tempat squidnya supaya tidak cepat bocor. Setelah selesai, kita langsung saja cetak ke atas adonan loyangnya. Lalu saya juga membuat adonan iklir atau sus yang panjang-panjang. Setelah itu selesai semua,